Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Aulia Maheni dengan NIM 22016193. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi keterampilan berbicara yang berjudul tentang diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Sebagian orang masih bingung apa itu diskusi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian diskusi. Berdasarkan Oxford Dictionary, diskusi adalah tindakan atau proses berbicara tentang sesuatu untuk mencapai keputusan atau untuk bertukar ide. Diskusi adalah bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan dua atau lebih orang untuk membahas dan mencari solusi dalam atau dari sebuah masalah. Kemudian langkah-langkah diskusi. Banyak orang yang mengikuti diskusi hanya mengikuti saja tanpa memahami atau mengetahui langkah-langkahnya. Di sini saya akan membahas dua langkah-langkah diskusi. Yang pertama, fase persiapan. Fase persiapan seperti mempelajari subjek, area yang akan didiskusikan, menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu. Yang kedua, fase pelaksanaan. Fase diskusi seperti pembukaan diskusi, membuat outline singkat situasi yang akan didiskusikan. Yang ketiga, ada hambatan diskusi. Tanpa kita sadari, terdapat banyak hambatan di dalam diskusi. Yang pertama, sikap keras kepala. Yang kedua, egois. Egois diibaratkan seperti seseorang yang tidak bisa menurunkan egonya, yang dia hanya mendengarkan perkataannya saja yang selalu ia anggap benar dan patut untuk ditiru. Yang ketiga, perdebatan alot. Yang keempat, sikap merasa paling benar. Yang kelima, tidak mau menghargai antar sesama, seperti ia hanya fokus pada pendapat dia sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, tempat duduk berdiskusi. Tempat duduk berdiskusi merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses belajar di kelas di sekolah formal. Tempat duduk dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Bila tempat duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 4 panjang, sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. Yang kelima, manfaat yang didapatkan dari diskusi, diantaranya: 1. Membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. 2. Dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. 3. Melatih untuk berpikir kritis. 4. Menumbuhkan kreativitas. 5. Melatih kemampuan berbicara di depan umum. Yang keenam, beberapa unsur dalam diskusi adalah sebagai berikut. Unsur dalam diskusi itu seperti yang orang-orang yang terlibat di dalam diskusi dan nama-nama singkatnya. 1. Moderator. 2. Penulis atau narasumber. Yang ketiga, penulis. Yang keempat, peserta diskusi. Yang kelima, materi diskusi. Yang keenam, fasilitas. Yang ketujuh, jenis-jenis teks diskusi. Banyak yang masih kurang paham juga tentang teks diskusi. Banyak yang mengira teks diskusi hanya teks diskusi kelompok, yang diskusi seminar, yang lain-lainnya orang masih tidak tahu. Di sini saya akan menjelaskan 4 tentang jenis-jenis teks diskusi. Yang pertama, diskusi kelompok. Diskusi kelompok termasuk jenis diskusi yang paling sederhana dan jenis instruksi di mana sekelompok orang berinteraksi tatap muka. Yang kedua, diskusi seminar. Seminar adalah suatu bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari konsensus
dan pendapat ketika berhadapan dengan isu-isu formal. Yang ketiga, diskusi panel. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan tentang topik yang dibahas. Yang keempat, diskusi simposium. Simposium adalah bentuk diskusi di mana topik tertentu dibahas dan masih banyak lagi tentang jenis-jenis teks diskusi. Yang kedelapan, diskusi praktik. Diskusi praktik dibagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk-bentuk diskusi. Diskusi fak bertujuan mengalahkan suatu bahan secara bersama-sama di bawah bimbingan seorang ahli. Diskusi podium, penjelasan masalah oleh wakil dari berbagai kelompok dan pendapat. Yang kedua, persiapan diskusi, persiapan bahan, persiapan personal, persiapan ruang. Yang ketiga, pemimpin diskusi. Pemimpin harus fleksibel. Norma pemimpin diskusi yaitu memegang kendali diskusi. Proses diskusi. Perkenalan dan ucapan selamat datang pemimpin diskusi. Pengantar isi dalam diskusi, menciptakan situasi saling percaya. Penjelasan tentang jalannya diskusi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi diskusi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.